Selamat datang di tutorial iStat. Jika regresi menguji satu pengaruh dan mediasi menguji satu jalur, tapi bagaimana jika model penelitianmu memiliki banyak konstruksi puluhan indikator dan hubungan yang saling tumpang tindih? Structural Equation Modeling atau SEM menjadi jawaban yang tepat untuk hal tersebut, karena kamu dapat menguji semuanya sekaligus dalam satu model hanya dengan menggunakan satu metode. SEM atau Structural Equation Modeling adalah metode paling komprehensif dalam penelitian kuantitatif. Ia menggabungkan dua hal sekaligus dalam satu analisis. Model pengukuran yang menguji apakah indikatormu benar-benar mengukur konstruksi yang kamu maksud dan model struktural yang menguji hubungan antar konstruksi tersebut. Versi yang digunakan di iStat adalah SEM berbasis covariance. Pendekatan ini bekerja dengan memeriksa seberapa dekat matriks covariance dari model yang kamu bangun dengan matriks covariance dari data aslimu. Apa yang membuat SEM berbeda dari semua metode sebelumnya adalah kemampuannya menangani variabel laten atau konstruksi yang tidak bisa diukur langsung seperti loyalitas, motivasi, kepercayaan, ataupun sekaligus menguji seluruh hubungan antar konstruksi tersebut dalam satu langkah. Di iStat, dialog SEM terdiri dari 3 area kerja utama yang harus diisi secara berurutan. Kotak analisis pertama adalah pengaturan faktor. Disinilah kamu mendefinisikan setiap konstruksi laten beserta indikator-indikatornya. Beri nama faktor misalnya interaksi sosial, lalu masukkan item-item yang mengukurnya IS1 sampai IS6. Setelah dikonfirmasi, faktor tersebut muncul di tabel faktor di sebelah kanan. Ulangi untuk semua konstruksi dalam modelmu. Dalam contoh ini ada 6 faktor laten: interaksi sosial, gaya pemain, ketidakadilan sistem, pemasaran, frustasi, dan loyalitas pemain. Kotak analisis kedua adalah pengaturan regresi. Disinilah kamu mendefinisikan arah pengaruh antar konstruksi mana yang mempengaruhi variabel mana. Variabel dependen adalah konstruksi yang menerima pengaruh, variabel independen adalah konstruksi yang memberikan pengaruh. Dalam contoh ini, loyalitas pemain sebagai dependen dipengaruhi oleh 5 konstruksi independen sekaligus. Semua hubungan itu didefinisikan di sini. Kotak analisis ketiga adalah pengaturan covariance. Disinilah kamu mendeklarasikan pasangan konstruksi yang kamu izinkan untuk saling berkorelasi tanpa menentukan arah pengaruh. Ini penting untuk konstruksi eksogen yang secara teoritis bisa saling berhubungan. Dalam contoh, interaksi sosial diizinkan berkorelasi dengan gaya pemain dan ketidakadilan sistem dengan frustasi. Terakhir, pada kanan bawah ada satu checkbox, yaitu koefisien terstandarisasi. Aktifkan ini selalu agar koefisien terstandarisasi memungkinkan kamu membandingkan kekuatan pengaruh antar jalur secara langsung, karena semua koefisien sudah dalam skala yang sama. Setelah kita klik OK, maka hasil laporannya akan jadi secara otomatis. Di sini kamu bisa melihat hasilnya dan kamu dapat meminta AI untuk menganalisis laporan dengan sangat terperinci. Untuk menyimpan hasil analisis ini, kamu dapat memilih laporannya di bagian sebelah kiri. Klik laporan tersebut sampai muncul ikon checklist dan klik ikon hijau di atasnya. Kamu bisa memilih dan meninjau lokasi penyimpanan dari hasil analisis ini di komputermu. Jika sudah tersimpan, kamu dapat melihat hasil analisisnya dan bisa kamu sesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhanmu. Ada satu hal yang biasanya sering terlewat. Selain tabel angka, SEM punya satu output yang tidak kalah penting, yaitu diagram jalur atau path diagram. Cara melihatnya sangat mudah, yaitu dengan cara kembali ke halaman iStat, klik bagian HTML-nya. Dan hasil yang muncul bukan hanya satu gambar, tapi ada 4 gambar, yaitu 2 gambar menunjukkan struktur konstruk,
Sedangkan dua lainnya menampilkan seluruh jalur antar variabel lengkap dengan nilai p-value masing-masing.